Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa dan masih berkaitan dengan kinerja di full year masuk kami di 2023 dan kali ini datang dari emiten retail. Di mana PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF mencatatkan penurunan kinerja laba bersih 51,17% secara tahunan di sepanjang 2023. Namun di tengah penurunan laba bersih, perseroan berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan di 1,30% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF mencatatkan laba bersih senilai Rp675,36 miliar di sepanjang 2023. Raihan ini turun 51,17% year on year dibanding tahun 2022 yang tembus Rp1,38 triliun. Padahal perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp6,53 triliun atau tumbuh 1,3% dari tahun 2022 yang mencapai Rp6,4 triliun. Pendapatan ditopang penjualan eceran yang naik 0,56% year on year, Rp3,72 triliun, konsinyasi Rp2,79 triliun, dan jasa Rp11,29 miliar. Di tengah pertumbuhan pendapatan, perseroan juga mencatatkan kenaikan beban pokok pendapatan 8,36% year on year menjadi Rp2,22 triliun, sehingga laba kotor mencapai Rp4,31 triliun, turun 1,99% year on year. Sementara itu LPPF membukukan total aset Rp5,88 triliun, meningkat 2,6% year on year. Liabilitas melonjak 13,15% year on year menjadi Rp5,84 triliun, dan ekuitas mencapai Rp30,73 miliar atau merosot 94,7% secara tahunan. CEO PT Matahari Department Store Tbk Monis Mansukani mengatakan, Matahari akan berupaya menyeimbangkan alokasi modal untuk mendukung pertumbuhan sebagai strategi pemulihan di tengah situasi yang menantang. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, dari perkembangan fundamental untuk LPPF yang membukukan laba bersih mengalami penurunan, sementara pendapatan mengalami kenaikan pemirsa di sepanjang perdagangan hari ini, saham LPPF mencoba berbalik arah setelah intraday hari ini menyentuh level terendahnya di 1770 dan perdagangan hari sebelumnya LPPF juga mengalami pelemahan yang cukup dalam. Ternyata sudah price in terkait juga dengan pergerakan LPPF di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, dapat Anda saksikan di layar televisi Anda dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di range harga 18.40 hingga 17.90. 9.15 sempat tertekan di 1.770. Intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini pada pukul 10. LPPF berbalik arah menguat di 1.880. Namun di 10.35 penguatan lebih ke arah terbatas. 11.30 posisinya untuk posisi dari LPPF pemirsa, dapat Anda abaikan juga grafis di layar televisi Anda di 10.35 bukan 2370, lebih ke arah 1370. Ya. Kemudian malam kenaikan 1865, 1870 di pembukaan sesi kedua di 1865. Sementara di posisi saat ini masih bergerak di zona hijau menguat di 0,54% di 1845. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pergerakan saham LPPF dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari perdagangan September hingga perdagangan Februari. Untuk perdagangan September, LPPF masih diperdagangkan di level 2000-an, 260, namun Oktober dan November ini mengalami penurunan pemirsa. Ya, lagi-lagi dapat Anda abaikan juga grafis di layar televisi Anda, bukan 3170 posisinya ya, untuk dari perdagangan 3 November. Kemudian di November mengalami kenaikan cukup signifikan di 2650, Desember lebih cenderung tertekan. Januari dan Februari mencoba untuk bangkit kembali meskipun secara intraday di 2 hari perdagangan terakhir ini mengalami posisinya mengalami penguatan hari ini mencoba berbalik arah. Tampaknya investor kembali masuk setelah price in dari laporan kinerja, harganya tertekan cukup dalam dan hari ini mencoba memberikan perlawanan. Nah, bagaimana dari sisi valuasi pemirsa? Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya ada di kisaran 6.26 kali, PSR-nya di 0.65 kali, sementara PV-nya di 137.51 kali dan PCFR-nya ada di kisaran 2.07 kali.
Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.